silakan pertanyaan. Ustaz, tadi kan Ustaz ada apa, menyampaikan amal baik itu sampai kepada orang yang telah meninggal. Itu misalnya Ustaz, kalau misalnya dari anak-anaknya, misalnya untuk orang tua beramal seperti itu, tapi tidak meniatkan amal itu untuk orang tua, apakah amal-amal itu sampai kepada orang tua? Tetap sampai, tapi sampainya berbeda dengan kita dengan ilmu, terutama dengan niat. Contoh, kami kalau di Jakarta, Bu, tiap hari itu ada kenduri, Bu. Apalagi Jumat, Sabtu, Minggu kami nggak masak, selalu ada makan menu spesial. Contoh nih, oh di perumahan Fulan, Ustadz ini saya tiap minggu jangan kemana-mana, saya kepingin pengajian minggu makan-makan untuk pahala kedua orang tua. Itu Bu. Nanti sore ada lagi, ada yang tiap Jumat, ada yang tiap Sabtu. Itu yang boleh katakan wajib itu, Bu. Jumat, Sabtu, Minggu itu pagi, sore, malam udah ada yang ngontrak. Nah, hari-hari lain kadang-kadang di sana berebut, karena gini, yang orang kaya, kapan lagi saya berbagi, belum mampu tiap minggu, sebulan sekali kita manggil saudara-saudara kita makan-makan bersama. Kami pun di rumah gitu. Saya kalau Jumat, Sabtu, Minggu masaknya tak lebihin, Bu. Minimal ikan bakar ada. Sayur-sayur lengkap itu. Kenapa? Tamu kita pun banyak hari itu. Jumat, Sabtu, Minggu itu memang hari berkunjung, mau nginep, mau kepikiran. Jadi kita belum bisa tiap hari, minimal hari Senin, hari Jumat, kalau masak kolak atau buat bubur dibanyain kuahnya. Itu nasihat Nabi SAW. Tapi sekarang sudah mulai jarang. Orang tuh kayak mana ya? Apalagi sekarang ekonominya udah terpuruk, ini udah tambah bahasanya medik bin koret, bin buntut kasiran bahasanya. Seakan-akan ini kalau saya sedekah nih satu genggam, waduh, nanti 2 minggu habis di Yusima saya. Kayak gitu dia. Semakin ada tamu, aduh, mau gula 1 kilo 1 minggu nih habis nih. Nah, makanya rezekinya gitu-gitu aja. Tidak akan mendapatkan rezeki yang min haitsu la yahtasib di dalam surat At-Tolak juz 29. Diamalkan. Makanya pelan-pelan. Nanti misalnya ini yang sisa yang di rumah, yang dari Jakarta belum sampai, bukan kemarin yang jualan kitab, lagi ada ini juga pengajian. Amalkan surat At-Tolak sama surat Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu 3 kali setiap sholat. Tambahannya ayat 1000 dinar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Itu kalau istiqomah, Bu, adalah sesuatu yang terkadang itu pertolongan Allah yang tidak disangka-sangka, rezeki yang tidak diduga-duga. Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa orangnya yang beriman bertakwa, berserah diri kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan kepadanya setiap masalah, setiap problem di kehidupannya makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan juga akan memberikan rezeki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, siapa orangnya yang beriman, bertakwa, bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah yang maha mencukupi. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah SWT zat yang maha kuasa memberikan sesuatu segala perkara kepada hambanya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguh Allah zat yang maha kuasa atas setiap takdir dan keinginannya. Itu surat At-Tolak juz 29 di pertengahan dekat ayat 2 dan 3. Itu kalau istiqomah betul.
Ada aja. Itu dibacanya setelah Setiap sholat 3 kali. Setiap sholat, apapun sholatnya 3 kali Al-Quraish itu kan pelan-pelan. Karena saya dapat amalan guru itu paling banyak 3 kali itu banyak. Ini baru 2 aja malah. Itu banyak yang dibaca. Berarti di dalam sholat bisa? Oh bukan, setelah sholat. Setelah sholat. Iya, waktu habis selesai berdoa. Ya. Oh setelah berdoa. Nah, surat Al-Quraish ini fadilahnya apa? Dulu Rasulullah pernah diboikot 3 tahun, banyak yang mati sahabat Nabi, yang menjadi janda, menjadi yatim. Saking susahnya dia diusir dari Mekah, nggak boleh berdagang dengan orang kafir Quraisy, membeli nggak boleh, dibeli pun mereka nggak mau, Bu. Makan jaket-jaket kulit, makan pelepah kurma, sampai banyak yang meninggal, Bu. Disitulah asbabun nuzul daripada turunnya surat Al-Quraish. Jadi kan alladzi at'amahum min ju', demi zat Allah yang memberi makan hamba-hamba yang kelaparan, wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan hamba-hamba yang ketakutan. Ini 3 tahun. Dari situlah lari ke Madinah, Yasrib. Saking solehnya sahabat Nabi zaman dahulu, sudah terdengar di Madinah itu Islam sudah diterima, sudah jaya, dicari Nabi, umat-umat yang lain masih hidup apa enggak. Oh ya, masih di tengah 2 gunung di situ, sudah banyak korban. Mungkin 70-80% itu sudah syahid. Dibawalah ke Madinah, ke Yasrib nama zamannya. Saking solehnya sahabat Ansor itu yang nggak punya ini Bu, rumahnya diseket-seket, Bu. Ya di sini aja saudaraku. Oh yang kebunnya lebih diseket-seket sama-sama. Oh yang bajunya lebih dibagi. Ada yang udah duda, istrinya lebih dikasihkan, Bu. Subhanallah. Ada juga dia yang nggak punya anak nih. Anak kita kayak tasbih. Tiap tahun brojol lagi kan, Bu, dikasihkan ini ke anakmu biar kamu hidup gak hampa. Oh ada yang gak punya apa-apa, cuma punya ilmu, dia berbagi ilmu. Ada yang gak dapat istri, gak dapat rumah, gak dapat kebun, gak dapat anak. Nasib saking udah habis orang Madinah menjamu, Bu. Tinggalnya di mana? Di samping sebelah kanan Masjid Nabawi. Itu ada gundukan gurun itu namanya Ahlus Suffah. Ahli Sufah itu nggak kebagian apa-apa kok dunia. Dia cuma ngaji, tidur di masjid, bersih-bersih. Ada yang dimakan dia makan, nggak ada ya dia zikir. Itu orang yang Ahli Sufah, As-Suffah. Itu namanya seperti kapas. Rela, ikhlas dengan iradah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kena angin, dia ikhlas. Oh, nggak kena angin, gimana jatuh dia menerima. Jadi saking syukurnya itu diumpamakan orang ahli sufi. Itulah orang tasawuf itu dari ahli sufah, Bu. Mencontohnya ke situ. Gitu. Nah kalau kita hafal, kita sering kirim doa, ya sering bertemu di alam dimensi permimpian, Bu, kan. Nah, makanya mimpinya orang-orang yang wudu, orang-orang yang soleh itu berbeda mimpinya orang-orang yang aneh-aneh, Bu. Petunjuk itu. Karena ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Berimanlah, takutlah dengan firasat orang yang beriman, karena mereka itu melihat cahayanya Allah. Gitu. Silakan. Silakan pertanyaan bebas. Ustaz, kalau hadiahkan jelang meninggal kurban Korban hari raya, Bu. ya. Ya. Itu memang diperintahkan kalau memang kita ada rezeki yang lebih. Nah, tapi khususnya di dataran tinggi Gayo banyak terbalik-balik. Kenapa terbalik? Nunggu orang tuanya meninggal 40 hari, dibilangnya malah ini ken akikoh orang tua kami. Jadi yang diperintah Nabi itu, Bu, ya Rasulullah, ada sahabat Nabi, ausini, wasiatilah kepada saya. Amal apa? Ayul akmal,
amal apa untuk saya ibaratnya birrul walidain, untuk saya berbakti kepada orang tua. Ditanya Rasulullah, apakah ibumu sudah haji? Belum ya Rasulullah. Hajikanlah, ibadalkan. Apakah ibumu, kamu rezekimu lebih? Dikorbankanlah, diwakafkanlah, disedekahkanlah. Itu yang memang saya menghaji. Kalau yang namanya kita akikoh, bukan anak mengakikoh orang tua, terbalik. Orang tua ketika diberikan rezeki lebih, dia harus mengakikohi anak kandungnya. Kalau rezekinya lebih, kalau tidak mau berakikoh, maka anak itu tergade. Besok di hari kiamat tidak bisa memberi syafaat. Sebetulnya itu korban, tapi yang hidup lebih dahulu. Kayak nanti ibu, nanti tahun depan apa? Oh kalau memang rezekinya lebih, tahun ini sekalian ibu sama bapak. Tahun depan baru nenek sama kakek. Nanti tahun depan lagi mertua laki, mertua perempuan gitu lagi. Ya memang itu diperintahkan. Yang sebetulnya tidak ada dasar. Ini Pak Ustadz, akikah orang tua kami karena dulu jemaah susah, orang susah, itu tetap dapat pahala, tapi bukan pahala perintah itu Pak ya. Namanya sedekah, pahala sedekah aja. Makanya saya pernah debat, bukan? Lah itulah susah mengingatkan orang yang nggak pernah mondok, nggak pernah kuliah jurusan agama. Ya bukan haram, tapi ibaratnya aneh, buat amalan sendiri, tapi tetap dapat pahala. Ngasih makan orang kan sedekah itu. Saya bilang tetap dapat pahala, itu namanya sedekah. Nah karena perintah Rasulullah, mangkana lahu wasi'ah, siapa orangnya yang diberikan rezeki lebih fi ayyami tasyriki, di hari tasyrik, falam yudhi, dia tidak mau berkorban, fala yakrobanna musallana, nggak usah kamu dekati menginjak di masjidku. Itu Nabi, saking marahnya, saking talaknya. Orang yang diberikan rezeki lebih hari tasyrik, hari raya dan tasyrik yang 3 hari 4 hari, kok tidak mau dia berkurban, maka nggak usah kau nginjek. Ini Rasulullah tidak mau nengok orang itu, saking bencinya, saking sedih. Tapi jangan disalahkan. Wah Pak Ustadz, saya masih punya utang Pak Ustadz. Utangnya apa Bu? Untuk beli ini Amanova, ya kan? Nah, utangnya untuk ningkat lantai 2. Bila kami masih punya utang. Ini utang yang ngarang-ngarang. Yang dimaksudkan, jangan pun kok punya utang, nggak punya utang. Kalau di rumah cuman adanya beras 1 karung sama telur 1 papan, uang cuman 500.000, itu nggak wajib korban kan Bu? Nah, kalau mohon maaf nih Bu, ini nggak ada apa-apa nih di rumah. Kok ada kok 5 juta, sedangkan kambing 2,5 juta. Kita nggak ada utang sama orang nih. Nah, itu wajib yang separuh belikan kambing yang 2,5 juta. Kecuali ibaratnya kita masih punya hutang yang sifatnya wajib. Contoh nih, cicilan tanah sama bibi kita, itu ke situ dulu nggak apa-apa. Tapi kalau udah nggak punya tanggungan, ada uang 5 juta aja, nah itu udah dipertanyakan iman kita gitu. Ya silakan. Kalau kami yang orang dulu kan katanya susah ya Ustaz ya. Jadi kalau lahir anaknya itu nggak dinikahkan. Apakah nikah itu harus dari harta orang tuanya? Maka kita sekarang lah gitu. Apa bisa dari harta sendiri gitu? Itu Bu, kalau dulu orang tua kita tidak mampu, ya tidak masalah. Seperti haji. Jadi al-hajj lil mustadi ilaihi sabila, diwajibkan bagi orang yang mampu rizkinya, mampu kesehatannya. Wajib haji yang menjadi rukun Islam yang nomor 5 itu saja. Kalau kita miskin tidak mengapa Bu. Bukannya kita bukan Islam, tetap Islam, karena itu ancaman bagi orang yang mampu. Bahkan ada ancaman juga, ibaratnya mangkana lahu wasi'ah, siapa orangnya yang rezekinya lebih, falam haji, dia belum menunaikan haji, maka fal yahudiyan atau nasraniyan, maka mati Yahudi atau mati Nasrani. Itu ancamannya. Udah ada rezeki, nah, berbeda lagi, mohon maaf. Kita buat wakaf, niatnya apa? Ini ke depan ini sekolah bakal gila-gilaan ini, orang-orang jahat
untuk bisnis. Nah kita lihat buat wakaf, ya itu beda lagi. Ini investasi selama memang niatnya untuk menaungi, memberikan lampu atas kebodohan umat, itu berbeda. Makanya hukum itu bisa berubah ketika ada yang namanya masyarakat atau darurat. Contoh, yang tadinya wajib bisa jadi haram. Apa itu? Ini kalau kita belajar udah melenceng sedikit, namanya usul fikih. Ini yang tadinya wajib, kalau kita kerjakan bisa berubah haram. Apa? Kita berwudu, air cuma 1 deligen, kita biar lebih sempurna berwudu, tapi tetangga kita kehausan nggak ada air, itu dosa. Kita minum air itu Bu, harus kita bagi untuk minum. Kan wajib kan kita pakai air bukan? Iya. Tapi ketika lebih penting kemaslahatan, nah itu haram itu air kita untuk wudu Bu. Nah disitulah hukum itu bisa berubah ketika terjadi masyarakat, darurat atau kemaslahatan yang tidak bisa kita hindarkan. Itu usul fikih, itu berbeda dengan pengkajian fikih. Di atas ilmu fikih namanya usul fikih. Makanya belajar itu pun harus pelan-pelan. Kalau kita paksa nanti ngebleng ya kan Bu. Itu usul fikih. Yang wajib bisa menjadi haram. Silakan itu. Berarti kalau kayak akikah tadi nggak harus wajib kayak gitu Ustaz. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Iya. Berarti Saya aja. sekarang ya kalau misalnya mau boleh gitu Ustaz. Ya tidak ada perintah Rasulullah suruh ngakikahi diri sendiri. Enggak ada. Yang ada itu ibu satu Bu, tunaikan zakat mal, zakat perdagangan kalau dagang, atau zakat mal itu yang setelah sudah disimpan. Yang belum disimpan berarti ngitungnya zakat perkebunan. Jadi orang sekarang pun kebalik-balik. Nah nanti kita ulang lagi zakat. Jadi zakat itu yang 2,5% itu ketika sudah disimpan lama, itu zakat emal 2,5% Ibu. Tapi kalau baru dikutip dari kebun itu 10% Ibu, namanya zakat al-aqwat wa thimar. Zakat makanan pokok berupa gandum, berupa beras, kurma ya, itu 10% semua, biji-bijian pun 10%, bukan 2,5%. Berbeda. Tahun ini sudah disimpan dari tahun 2006, oh masih 1 miliar atau 100 juta lah, itu dikeluarkannya yang sudah disimpan itu 2,5%, namanya zakatul mal. Kalau yang baru dikutip, mengutip cabai itu 10%. Itu sekarang orang karena udah rusak 13 juta udah SAG sarjana alam goib ya kan, nanti 20 juta MAG gitu. Kami ke depan pun gitu. Saya untuk syuting aja udah dapat master itu di rumah tuh, alatnya udah lengkap. Kenapa? Ya kalau sudah meninggal yang punya studio itu bermanfaat terus anak-anak kita, cucu-cucu kita. Itu kan harus kita kejar Bu. Karena sekarang apa? Jangan sampai yang ngajar yang menjadi pejabat aparat orang-orang palsu, ijazah beli nggak sekolah ya kan. Sampai saya bilang itu kakek-kakek toke itu lah bisa S3 gitu. Uang 50 juta langsung S3 tiba-tiba bukan. Pakai baju toga kan di situ. Zaman akhir sekarang ditanya laptop nggak tahu. Buka laptop tapi S2 bukan, master itu kan. Jadi yang berlalu itu tinggal kita perbaiki. Jadi itu yang Ibu dilakukan ya, satu untuk mendekatkan diri dengan ibadah yang mahdoh atau ghairu mahdoh, yang wajib ataupun yang sunnah, kemudian zakatnya ditunaikan, sodakohnya, tinggal begitu. Dulu tidak mampu ya nggak apa-apa, sudah Allah berkahi waktu Ibu lahir. Yang dilaknat orang yang kaya tidak mau mengakikoh. Itu anaknya tergade, walaupun anaknya soleh itu tidak bisa memberi syafaat, namanya tergade. Seperti kita kereta sama mobil kita ditaruh di pegadaian, nggak bisa kita naikin Bu, cuman kita cerita adalah mobil saya di pegadaian sana di situ. Berarti kayak kami sekarang, saya punya anak sekarang belum diakikahi waktu kecil, itu kalau ada rezeki dikikahi gitu Ustaz ya. Nah itu pun boleh. Kita itu ibaratnya hukumnya udah mustahab. Karena apa? Sudah lewat tuh, karena sekarang ada rezeki kan. Karena itu kan anak Ibu ya boleh. Iya. Nah, itu boleh.
kalau kayak orang tua ke kita, kayak kita udah nikah gitu Ustaz, orang tua kita masih ada kan, terus di nikahnya kita gitu bisa nggak Ustaz? Uangnya dari siapa, Bu? Dari orang tuanya. Orang tua kita ngakehai? Kita aku sudah berkeluarga. Ya itu, kalau itu namanya mustahab. Mustahab itu boleh. Tapi kalau yang Rasulullah diberikan perintah 1 hari sampai 7 hari atau 7 hari setelah lahiran, selambat-lambatnya ada pendapat sampai 40 hari atau 60 hari. Itulah kalau ibu mau beramal ya boleh. Orang kita nggak ada acara aja tiba-tiba masak-masak aja boleh kan, Bu? Saya pun insya Allah datang, Bu. Jangan lupa dibungkus. Silakan adik-adik, ibu-ibu yang lain untuk penutup. Sudah pertanyaannya? Bu Rahma apa? Tentang apa? Kita kalau misalnya ada orang tua yang belum akikah tapi dia mau berkurban, itu bisa Ustaz? Maksudnya orang tua ibu belum ada akikahnya dulunya. dulu katanya kan orang Ya nggak masalah. nggak masalah. Dulu yang sudah berlalu itu nggak apa-apa. Apalagi memang keadaan tidak mampu. Iya. Katanya nikah dulu baru kurban. Karena banyak yang bilang kayak itu, dia kalau belum nikah nggak boleh kurban katanya.